dari pengalaman, sama seperti mesin ya, dia belajar dari data ya. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan cara kerja mesin tersebut yang belajar dari data. Nah, Ibu di sini hari ini akan membuat sebuah mesin cerdas yang bisa mengenali buah-buahan. Mesin ini belum diajari apa-apa, jadi dia belum tahu apa-apa. Kita akan mengajari mesin ini sehingga dia menjadi pintar, menjadi tahu. Dan Ibu butuh satu siswa yang berperan menjadi mesin atau robot. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Hakim, silakan maju ke depan. Nah, teman kalian ini akan menjadi mesin atau robot yang akan dilatih. Nah, di sini aja. Oke. Sekarang Ibu punya sebuah kardus. Kardus ini akan berperan menjadi otak ya. Nah, dan Ibu punya data. Nah, data ini ketika Ibu tunjukkan gambarnya, kalian akan meneriakkan nama buahnya ya. Ini gambar apa? Apel ini Ibu simpan di otak, kemudian diproses oleh mesin. Yang kedua, ini buah apa? Ibu ke otak lagi, diproses oleh mesin. Yang ketiga, Ibu masukkan lagi ke otak, diproses oleh mesin. Ibu punya gambar lagi nih yang berbeda. Ini buah apa? Ya, Ibu masukkan lagi ke otak ya, diproses oleh mesin. Ini gambar apa? Ibu masukkan lagi ke otak. Ini gambar apa? Nah, teriakan yang kalian ucapkan adalah data. Jadi si mesin ini sudah punya data 2 buah. Apa tadi? Bisa. Ya, baru 2 buah nih yang dia tahu nih ya. Sekarang Ibu akan tanya nih ke mesin ya. Hai mesin ya, Ibu punya sebuah benda. Benda ini berwarna merah cerah dengan bintik-bintik di permukaan kulitnya dan punya daun dan tangkai di atasnya. Buah apakah itu? Semangka. Jawabannya betul atau salah? Mesin akan bingung atau mesin salah dalam menjawab karena belum ada datanya. Tadi yang sudah dimasukkan datanya hanya apel dan pisang. Sekarang Ibu tanya ke kalian. Kalian teriakkan nama buahnya ya. Ini buah apa? Dimasukkan ke otak, diproses oleh mesin. Lagi, ini buah apa? Dimasukkan ke otak, diproses oleh mesin. Ini buah apa? Dimasukkan ke otak, diproses oleh mesin. Sekarang si mesin udah punya data nih, data dari stroberi ini. Jadi mesin sudah punya 3 data buah, udah kenal 3 buah. Apa tadi? Apel, pisang, dan stroberi. Sekarang Ibu nanya lagi nih ke mesin. Mesin kan udah tahu berarti. Hai mesin, Ibu punya sebuah benda. Benda ini berwarna merah cerah dengan bintik-bintik di permukaan kulitnya dan daun serta tangkai di atasnya. Buah apakah ini? Stroberi. Mesinnya benar tidak menjawabnya? Karena mesin sudah belajar. Itulah cara kerja kecerdasan artifisial. Belajar dari data yang dimasukkan ya. Terima kasih mesin. Terima kasih Hakim. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan buat Hakim. Oke, nah, jadi kecerdasan artifisial belajar dari data bisa berupa pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Datanya apa saja bisa ya, seperti yang tadi kita simulasikan. Semakin banyak KA berlatih, semakin akurat hasilnya. Seperti tadi mesin yang di depan, semakin banyak datanya yang dilatih dimasukkan ke otak, maka hasilnya akan semakin akurat.
jawabannya. Tepuk hebat untuk kelompok 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 3 hebat. Terakhir kelompok 4 silakan maju. Cara kerjanya non cerdas. Kita masih non cerdas. Bekerja masih khusus. Tepuk hebat untuk kelompok 4. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 4 hebat. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Pertanyaan dan jawabannya juga sudah. Setelah tadi kita belajar tentang KA atau kecerdasan artifisial, apa yang kalian ketahui tentang KA? Ya, Kelvin? Teknologi yang meniru kecerdasan kerja. Oke, ada lagi? Mesin cerdas yang bisa belajar. Kemudian setelah tadi kita demonstrasi atau simulasi, ya, bagaimana cara KA bekerja? Ya, belajar dari data ya yang dimasukkan ke dalam mesin. Nah, bagaimana nih si KA ini berguna untuk kehidupan sehari-hari? Untuk apa? Untuk apa KA? Untuk membantu tugas-tugas sehari-hari manusia. Menurut kalian ya, apakah manakah yang lebih cerdas? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan manusia? Mana yang lebih cerdas? Kecerdasan? Menurut kalian kecerdasan artifisial. Oke ya. Setelah tadi kita melakukan tanya jawab, dari hasil jawaban kalian, apa kesimpulan hari ini? Ya, Aul? Kecerdasan artifisial adalah mesin atau teknologi yang meniru kecerdasan manusia bisa belajar, berpikir, mengambil keputusan. Oke, yang kedua ada kesimpulan kedua. Oke, Syakila. Cerdas atau KA yaitu belajar dari data yang dimasukkan ke mesin. Ya, ada lagi kesimpulan lain. Oke, Siti Ana. Mesin cerdas dapat bekerja sendiri. Mesin manusia buat bekerja sesuai instruksi. Oke ya, jadi kita simpulkan bersama. Nah, simpulannya kecerdasan artifisial merupakan sebuah mesin cerdas yang bisa melakukan tugas seperti manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sendiri dengan cara belajar dari data